Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa teman-teman. Kali ini saya akan menceritakan atau menyampaikan sedikit tentang satu bab dari sejarah lengkap penyebaran Islam oleh Profesor Dr. Thomas Walker Arnold. Tentu saja orang Eropa ini. Asli orang Eropa. Dalam buku ini itu dimulai dari kehidupan pribadi Muhammad sebagai seorang dai, kemudian penyebaran Islam dalam masyarakat Kristen di negara-negara Asia Barat, kemudian penyebaran Islam di berbagai negara-negara Kristen Afrika, negeri Kristen Afrika waktu itu negara kan masih jarang ya, penyebaran Islam di kalangan masyarakat Kristen Spanyol, kemudian penyebaran Islam di berbagai negeri Kristen Eropa melalui bangsa Turki, kemudian penyebaran Islam di Persia dan Asia Tengah, penyebaran Islam di kalangan rakyat Mongol dan Tartar, penyebaran Islam di India, penyebaran Islam di Tiongkok, penyebaran Islam di Afrika non-Kristen, penyebaran Islam di Pulau Melayu. Ini di bab terakhir ini yang menarik karena ini di mana kita hidup. Dalam buku ini, The Preaching of Islam-nya Thomas Walker Arnold, ini kalau di bahasa Indonesia memang ada dua versi. Satu versi cetakan lama, tinta emas, serta ini dari Ircisot. Kalau kita bicara tentang Islamisasi yang ada di Kepulauan Melayu, itu saja yang dimaksud adalah di kepulauan yang berada di Indonesia, yang berada di Malaysia, yang berada di Filipina, termasuk Filipina Selatan, dan yang berada di perbatasan Thailand sama Malaysia. Sedikit juga tentang Indo-Cina, tapi sedikit sekali. Mas Walker Arnold menggunakan 3 sumber penelitiannya menjadi 3 hal yang penting, yaitu Rihlah Ibnu Batutah, yaitu perjalanan Ibnu Batutah, kemudian perjalanan Marco Polo, serta catatan kronik Cina terhadap hal-hal yang berada di kepulauan Nusantara itu. Serta ditambah dengan dia melakukan penelitian sendiri karena dia juga tidak hanya aktif di Indonesia tapi juga aktif di India. Nah, sebenarnya sudah pernah kita duga, sudah bisa kita duga bahwa Islam pertama itu tentu saja untuk wilayah Melayu itu yang paling pertama adalah berada di kepulauan yang paling barat. Mana itu? Sumatera. Nah, Sumatera mana yang paling dekat dengan daerah Islam adalah Aceh. Maka Aceh adalah lebih dahulu di sana, yaitu Perlak, kemudian diikuti oleh Samudra Pasai. Dan itu mereka sangat berhubungan dengan daerah Malabar, yaitu berada di India yang sama-sama bermadzhab Syafi'i. Nah, sebagaimana juga umumnya agama disebarkan, itu ada 2 sistem yang dipakai, yaitu dengan sistem behavioral, yaitu perilaku, di mana mereka melakukan dakwah-dakwah secara swasta, dakwah-dakwah dari si perilaku, secara kreasi-kreasi mereka, baik secara individual maupun secara komunitas. Tetapi juga yang saya tangkap dari yang ditulis, tapi juga tidak lepas dari itu adalah bahwa efektivitas dakwah di daerah-daerah tertentu bila ada kesempatan, maka juga menjadikan kerajaan-kerajaan atau pemerintah atau penguasa sebagai tempat pusatnya dakwah Islam. Sebagaimana baik Perlak maupun Samudra Pasai itu kerajaan-kerajaan dibangun sedemikian rupa untuk melakukan Islamisasi. Sehingga tidak heran
Kemudian di sebuah pulau Melayu yang sekitar utara situ, ya kepulauan di Selat Malaka, Kepulauan Melayu di situ, ada sebuah kerajaan di situ disebut Kerajaan Kueda, yang rajanya adalah Praong Mahawangsa. Itu didakwai oleh orang dari Yaman. Sekali lagi dari Yaman. Itu abadnya abad tidak enak loh, abad 12. Itu Abdullah dari Yaman itu mendakwahi secara individual ke sana. Secara individual dengan perilaku yang luar biasa, yang kemudian raja ini sangat tertarik, kemudian memanggil menteri-menteri senior, diajak untuk beragama Islam. Nah, di situ ceritanya memang lebih kepada karakter dai-dai yang luar biasa itu. Dai ini mampu mengislamkan kerajaan itu sehingga kemudian Raja Samudra Pasai, Mudzafarsah dan Nuruddin Araniri itu mengirimkan kitab-kitab kepada Kerajaan Kueda sebagai hadiah dari berislamnya raja yang menjadi nama baru dengan menggunakan nama baru dari Praong Mahawangsa menjadi Sultan Muzlaf Shah, sebuah kalimat yang asing sebenarnya. Dalam Al-Quran ya tidak ada, tapi Muzlaf Shah itu yang dipakai. Ini juga sebenarnya menceritakan tentang Islamisasi yang ada di Jawa, yang ya kita sudah paham betul bagaimana Wali Songo itu dibikin sedemikian rupa atau diceritakan sedemikian rupa. Sebenarnya di semua wilayah Melayu, baik itu Aceh sampai Sumatera ke selatan itu ditambah dengan Melayu, Semenanjung Melayu sampai Borneo sampai kepulauan di Maluku Utara dan juga di daerah Banda sekalipun, itu juga banyak sekali kisah-kisah yang sebenarnya mirip dengan Wali Songo dalam arti mereka mendakwahkan dari sisi budaya, kemudian membangun sebuah kerajaan, kemudian melakukan Islamisasi, kemudian mereka harus benturan dengan siapa dan siapa macam-macam. Nah, ketika melakukan Islamisasi di awal, tentu saja yang dihadapi adalah dua hal, yaitu agama yang sudah ada, ini biasanya agama Hindu-Buddha dan agama-agama asli di situ, yaitu para agama lokal, baik itu di Sumatera maupun di Kalimantan. Islamisasi Kalimantan itu juga cerita tentang kisah-kisah seperti itu luar biasa juga. Di Sulawesi juga sama, tapi Sulawesi itu nanti ada peran utusan Wali Songo dari Gresik, dalam hal ini muridnya Giri yang dikirim ke sana, yang berasal dari Minangkabau malah, itu muridnya Sunan Giri. Nah, kemudian yang di Irian itu adalah daerah yang paling sulit, Papua. Papua adalah daerah yang paling sulit untuk dilakukan Islamisasi, baik oleh Muslim maupun ketika Belanda datang itu oleh Kristen juga agak sulit. Ya, terakhir-terakhir saja Nasrani berhasil melakukan Islamisasi di Papua itu terakhir-terakhir di abad 20. Sebagaimana juga di Batak. Di Batak juga terakhir-terakhir di abad 20. Tapi di Batak sendiri antara Islam dan Kristen itu juga terjadi persaingan populasi sampai hari ini. Walaupun yang menonjol memang sampai hari ini memang Kristen atau Nasrani. Nah, di Bali bagaimana? Di Bali ini agak unik. Karena Bali sampai hari ini relatif tidak tersentuh dalam arti bahwa ada daerah-daerah yang Islamnya banyak. Tetapi memang raja-raja Bali ini kuat dalam memegang agama Hindu. Sampai suatu saat daerah Sasak dan daerah Lombok yang sudah Islam itu juga ada penguasa Bali ke sana untuk melakukan melakukan penguatan terhadap agama Hindu yang ada. Sampai hari ini pun masih bisa dilihat pantai-pantai barat Pulau Lombok juga masih banyak sekali candi-candi. Nah, walaupun Lombok dikenal sebagai Pulau Seribu Masjid, tapi candi-candinya juga banyak, Hindunya juga banyak dan tidak ada masalah karena di sana ada toleransinya besar. Nah itu. Nah di Manado ini sebenarnya juga unik.
Nah, ini memang keberhasilan Belanda untuk melakukan kristenisasi di Manado ini memang bersaing dengan itu sebetulnya memang tidak beragama ya. Masyarakat Manado waktu itu beragama lokal, terjadi persaingan antara Islam dengan Kristen sedemikian rupa. Ya kita paham lah bahwa yang menjadi penguasa saat itu adalah Belanda yang kebetulan Kristen. Nah, ini yang patut kita catatkan adalah bahwa di dalam melakukan agama itu ada dua, penyebaran agama itu memang ada dua, yaitu penyebaran secara behavioral, yaitu dari perilaku dai-dainya, kalau Kristen dengan misionarisnya. Tapi satu hal lagi yang tidak kalah pentingnya adalah konsep jujus regio et jus religio. Penguasa di suatu tempat itu sangat menentukan arah agama yang akan berkembang di sana. Kalau penguasanya kuat dan masyarakatnya belum begitu beragama, maka dia akan mengikuti agama para penguasa itu. Itu terjadi untuk semuanya, baik yang di Aceh yang sebelumnya belum Islam menjadi Islam itu ya karena memang banyak yang belum beragama. Begitu juga di Manado. Begitu juga di Papua nanti, begitu juga di Kepulauan K. Kepulauan K itu bukan berarti tidak pernah dimasuki Islam, pernah di sana. Nah, di buku ini juga dicatatkan di sana betapa sulitnya. Dan yang unik itu salah satu islamisasi di Papua adalah cerita tentang bahwa ruh orang yang meninggal, yang syahid, itu ruhnya akan dibawa oleh burung hijau untuk menuju ke langit. Nah itu diterjemahkan oleh beberapa orang-orang pantai Papua dengan burung manokwari yang indah, burung cendrawasih yang sangat indah itu adalah burung surga yang akan menghantarkan orang-orang Muslim yang meninggal, ruhnya akan dibawa oleh mereka. Itu cerita itu dipakai oleh dai juga untuk melakukan. Jadi di sini pribumisasi dan melakukan islamisasi pribumi dengan cara yang yang halus itu akan jauh lebih bisa diterima di situ dibandingkan dengan model-model gaya Padri Minangkabau ketika membawa Islam, mendakwakan Islam di Batak. Karena melakukannya dengan cara kekerasan. Maka kekerasan-kekerasan seperti itu akan banyak ditolak. Bahkan penguasa sekalipun, dia harus melakukan pendekatan yang halus kepada rakyatnya untuk bisa menjadikan rakyatnya sesuai dengan jujus regio et jus religio. Kapan-kapan kita lanjut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.